Ustadz, bagaimana hukumnya membeli emas atau perak dengan metode transfer full payment atau down payment atau DP dengan tujuannya agar memperoleh barang karena sekarang stoknya terbatas? Pada dasarnya begini, kan hadits Nabi SAW mengatakan tentang emas itu ya harus cash and carry lah. Kasih uang, terima barang. Apakah boleh transfer? Boleh transfer. Cuma bagaimana kita kolaborasikan antara transfer dengan yad dan biyad? Nah, caranya adalah Banyak yang tidur nyenyak gara-gara emas all time high. Cuan, cuan, cuan. Astagfirullahaladzim. Ya itu kan pembahasan kita kali ini, dan menariknya adalah banyak juga yang pamer-pamer Porto gara-gara emasnya naik. Di sebelah saya udah ada pengusaha emas, yang tentunya ini juga fenomenal sekali. Dan di ujung sana saya nggak tahu apakah beliau juga nanti akan memberikan masukan kepada Mas Hadi terkait Anda menggoreng-goreng emas naik sampai tinggi apa segala macam. Terus bagaimana nantinya nih emas ditimbun, ujung-ujungnya nggak memegang cash, akhirnya jadi sulit untuk bersedekah. Karena kan alasannya adalah emas susah dicairin, betul nggak? Nanti kita bahas kali ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tentunya bersama guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah jaga beliau. Dan ini menariknya adalah tentang mengenai fenomenal bersamaan juga banyak orang yang pamer-pamer Porto. Wah, emas juga saya pikir nggak jadi pamer Porto, tapi akhirnya menjadi satu motivasi. Sebenarnya bukan dari sisi negatifnya aja sih yang kita lihat, tapi ini ada tujuan untuk menghidupkan ekonomi keluarga, ada maslahat juga buat menyekolahkan anak di tempat yang bagus, apa segala macam. Karena dulu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, saya lihat pendaftaran sekolah anak saya, karena kan saya kan ada beberapa anak Ustadz, izin Ustadz ya, ada 4 gitu ya. Istri saya 4 anaknya, ada komanya di situ. Nah jadi dulu waktu saya masukin anak saya yang pertama, berarti kan kalau sekarang kelas 2 SD, terus ya sekitar mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu gitu ya, itu bayarnya sekian. Tapi begitu saya mau masukin anak saya yang ketiga nih, adiknya nih, jadi sekian. Itulah bukti konkret bahwa nilai mata uang kita melemah. Jadi makin menurun, dolar berapa 17.000 kan? Nah nanti kita bahas lah, apakah mengatasi inflasi sebuah negara itu harus kita convert ke emas. Silakan Ustadz, barakallahu fikum, semoga Allah selalu jaga. Ustadz Khalid Basalamah. apa nih yang untuk membahasnya? Mengenai pamer emas ini kan menginspirasi orang atau menjadi buat orang jadi lebih iri, Ustadz. Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita dalam Islam dianjurkan untuk sukses dan punya pendapatan. Betul. Itu dulu pondasi dasarnya. Jadi Islam itu melarang dan berusaha, bukan melarang sebenarnya, berusaha untuk memotivasi semua penganutnya agar maju dan punya pendapatan. Oke. Terlalu banyak hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu, diantaranya kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling baik dikonsumsi oleh seseorang, maksudnya di sini muslimnya, adalah dari sumber income tangannya sendiri. Dan Nabi Allah Daud adalah makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis ini kata ulama hadis adalah motivasi yang paling besar untuk mendorong semua muslim dan muslimah itu agar bergerak, terutama laki-laki ya, terutama laki-laki agar mereka punya sumber income. Dan terlalu banyak hadis yang lain berhubungan dengan masalah ini. Ada nasihatnya Luqman al-Hakim kepada anak-anaknya, harusnya kalian itu mencari sumber pendapatan halal, gitu kan? Karena itu akan menjadi mamba atau sumber pendapatan yang baik. Belum lagi hadis Nabi SAW, kebahagiaan ada di 4 hal. Di istri yang salihah, pendamping yang baik, kemudian rumah yang luas, kemudian transportasi yang nyaman, dan tetangga yang baik. 4 hal ini sebenarnya berkumpul di, 3-nya berkumpul di masalah income. Kalau istri salihah mungkin orang ada income, tak ada income bisa cari, yang penting beragama. Tapi rumah yang luas, nggak mungkin orang punya luas 100.000 meter, 1 hektar, kecuali punya uang, harus punya uang, income. Kemudian transportasi yang nyaman, mobil yang mewah lah gitu ya, kalau kita masa sekarang. Dan juga tetangga yang baik. Tetangga yang baik ini biasanya kan orang masuk ke klaster-klaster, gitu kan, karena dia cari tetangga yang mungkin berpendidikan, berkualitas gitu kan, dan aman gitulah untuk dia tinggalkan keluarganya. Dan kata Nabi SAW sebaliknya, kesengsaraan itu di 4 hal, di pasangan yang buruk, rumah yang sempit, transportasi yang buruk, dan juga tetangga yang buruk. Nah, jadi memang, dan sekian banyak ya hadis berhubungan dengan masalah dan perkataan salaf. Intinya sebenarnya kita dianjurkan untuk sukses dan punya income. Dan Nabi SAW juga berlindung dari kefakiran. Ya. Nah, banyak sekali doa Nabi SAW itu yang berdoa agar dijauhkan dari kefakiran.
Dan kita tahu juga ada sebuah athar, karena kada fakru an yakuna kufra. Kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Karena kita tahu banyak sekali orang yang pindah agama dari kaum muslimin itu karena fakir. Sehingga mereka bisa dibeli hanya dengan sembako imannya, hanya karena dibantu rumah sakitnya dan segala macam gitu. Tentu ini bahasan kita bukan menyalahkan orang yang miskin, tetapi orang-orang yang miskin harus punya motivasi secara syar'i untuk mendongkrak dirinya. Karena orang-orang yang berhasil itu sebenarnya sama dengan kita, punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, punya fasilitas sama. Waktunya pun 24 jam. Bukan berarti orang yang kaya dan sukses itu punya 25 jam, sehingga lebih 1 jam dari kita. Tapi semua sama. Nah, pertanyaan sederhana yang kita tanyakan diri kita, kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Kita punya banyak perangkat, kita punya doa. Kita punya motivasi untuk mengejar income halal, itu jadi pahala semua. Kita punya 1001 jalan untuk mencari sumber pendapatan. Apalagi di masa sekarang ini sudah luar biasa gitu. Dia tinggal punya akun sendiri di medsos, dia bisa jualan gitu kan. Tinggal bermodal untuk titipan barang temannya atau barang yang dia beli sedikit lalu dia online di TikTok, di Facebook dan segala macam, dia sudah bisa jualan gitu. Bahkan marketplace ini kan kita tahu sekarang jauh lebih menguntungkan dibandingkan kita jual di toko kita yang menunggu kalau tidak pakai media. Dan sekian banyak lah. Jadi di sini bukan menjatuhkan orang-orang miskin, tetapi bagaimana orang-orang miskin justru motivasi. Dan orang-orang kaya begitu yakin bahwasanya kalau mereka kaya dan mencari sumber income yang halal, itu bagian daripada syariat Islam. Dalam hadis yang lain, ada sebuah hadis yang perlu kita singgung juga, kata Nabi SAW pada saat orang-orang miskin datang dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya harta yang mereka infakkan yang kami tidak miliki. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, bacalah setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Uniknya, waktu sahabat-sahabat miskin mengamalkan itu, kemudian mereka mendengar setelah itu, orang-orang kaya dengar juga hadis itu, dan mereka amalkan juga. Maka mereka datang lagi kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengar hadis Anda. Jadi seakan-akan tolong sampaikan lagi kami amalan yang bisa mengimbangi lagi sedekah mereka. Apakah Nabi sampaikan amal lagi? Sudah enggak. Nabi cuma mengatakan, dzalika fadlullah yu'ti ma yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Maksudnya harusnya kalian motivasi diri kalian bekerja, kalian bisa sukses seperti mereka. Terlalu banyak contoh. Abdurrahman bin Auf waktu hijrah ke Madinah itu dalam kondisi tidak punya apa-apa, baju lembar di badan. Baru mulai masuk pasar walaupun beliau miliunernya Mekah. Tapi waktu masuk di Madinah tuh miskin, nggak punya apa-apa sama sekali. Tapi beliau masuk ke pasar, lihat, dia pelajari pasar itu ternyata mayoritas penjual di pasar itu memang perlengkapan perkebunan. Karena waktu itu orang semua punya kebun kurma. Maka beliau datang ke satu kios yang paling besar, toko paling besar, lalu mengatakan, saya mau haji dari Mekah, saya mau mulai berusaha, bisa nggak saya beli barang Anda ini, tapi besok saya bayar. Nah di situ keluar hukum bolehnya membeli barang dengan jatuh tempo gitu. Dari perbuatan Abdurrahman. Maka orang toko itu mengatakan, baiklah, Abdurrahman jualan hari itu, besok dibayar. Begitu sudah sampai dia akhirnya punya toko yang besar, dan Abdurrahman adalah pemilik ide pertama pengembangan pasar-pasar di Madinah. Setelah beliau lihat, sebenarnya mulai berkembang nih. Ternyata di Madinah ini banyak sekali lahan yang tidak berfungsi. Kosong gitu, padang pasir. Dan pemiliknya adalah pemerintah, Nabi SAW, pemerintah yang kelola. Maka beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak saya kelola tanah-tanah ini? Kamu buat apa Abdurrahman? Saya buat pasar. Buat pasar, buat kios-kios, tapi orang tidak harus bayar. Boleh kalau yang mau bayar boleh, yang tidak mau bayar boleh. Abdurrahman begitu awalnya. Maka lahirlah banyak pasar-pasar di Madinah dari beliau. Dan sekian banyak lah gitu ya. Wow. Sampai keluar hadis Nabi SAW, Abdurrahman ini orang yang paling lama hisapnya hari kiamat karena banyaknya hartanya. Ya, dan kalau beliau menggenggam tanah, kata Nabi SAW, maka tetap bisa dapat keuntungan. Jadi intinya sebenarnya motivasinya sangat besar. Nah kita mau merujuk ke pertanyaan sekarang. Orang kalau beli emas gitu kan, tadi apa pertanyaan pertama? Sebelumnya. Nah ini, pamer emas ini menginspirasi orang. Ya, apakah dia boleh memamer dengan tujuan inspirasi, inspirasi, atau dikhawatirkan malah membuat orang iri begitu ya? Iya. Kalau seseorang itu niatnya untuk memotivasi orang, maka kita bisa lihat sebenarnya dari konten yang dibuat atau dari materi yang dibuat ya. Kalau seseorang tuh misalnya baru beli mobil, nih mobil gue baru beli nih ya, gitu-gitu. Itu kan kesannya memang bukan motivasi orang, itu melahirkan rasa iri ya. Tapi kalau dia berbagi tips, misalnya beliau nih bisnis emas gitu kan,
saya bisnis emas itu memulai begini, diceritakan historinya, dan kemudian saya pelajari pasar, triknya 1, 2, 3, 4, 5, dia motivasi orang, maka itu boleh-boleh saja. Seseorang bangun komplek perumahan, properti, kemudian dia mengajarkan kepada publik atau kaum muslimin atau umumnya masyarakat, bagaimana berbisnis itu. Orang yang berbisnis jasa, travel, hotel, dan segala macam, dia ajarin orang. Itu insya Allah tidak ada masalah dalam inspirasi itu. Karena orang pasti akan tahu, oh ini rumah-rumah yang dia bangun di kompleknya. Oh ini jasa rumah sakit dan travel yang dia bangun. Oh ini bisnis emas yang dikembangkan. Jadi orang tahu, tapi tujuannya untuk inspirasi. Bedanya saya itu dari kontennya. Karena kalau konten itu kan orang kalau pamer yang membuat orang iri itu jelas sekali kan. Ini lihat nih mobil baru gue nih, dan gitu-gitu. Dan ini rumah, ini jadi semua, ini rumah saya, ini mobil saya. Itu dia pamer sendiri pribadi. Terus apa gitu ya? Nah itu akhirnya tidak ada inspirasi yang diberikan kepada masyarakat. Yang ada cuma orang bilang, oh dia hebat ya, atau orang cemburu. Nah ini hati-hati sekali karena bahaya ada penyakit ain gitu ya. Oke. Oh, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Sekarang kita ke Mas Hadi, founder HF Gold. Ya memang views kita juga Masya Allah kan kemarin kan. Mudah-mudahan teman-teman juga banyak dapat edukasi seputar bagaimana cara mungkin memulai untuk menabung emas apa segala macamnya. Apakah memang mindsetnya adalah investasi atau mungkin dan lain sebagainya. Nah, lihat fenomenal sekarang kan all time high ya. Berarti emas sudah mentok di sekarang tertingginya. Iya. Berarti 2,9 juta atau 3 juta? 2,9 Mas. 2,9. Alhamdulillah. Artinya dulu zaman-zamannya ini Bukan kalian baru masih berapa hari lalu 2,7. 2,7. Ini Januari. Siapa yang ngegoreng, Mas? Januari ini aja Ustadz naiknya udah 16%. Januari saja. Jadi 1 Januari sampai sekarang 26 Januari itu saya tadi lihat data Antam itu naiknya udah 16% Ustadz. Selama 2025 itu kenaikannya 63%. Apa yang menyebabkan itu? Kenaikannya ya. Kenapa? Karena nilai mata uang kita makin melemah sehingga dolar juga sekarang 17.000 kan? 17.000 dolar. ya. Ya sebenarnya Ustadz, Mas Dery prinsipnya emas ini nilainya tetap sepanjang masa kan Ustadz. Nah, dari zaman Rasulullah SAW dulu 1 dinar 1-2 ekor kambing sampai sekarang pun sama ya Ustadz ya. Cuman nilai mata uang kita yang drop terus gitu. Jadi kalau 1-2 ekor kambing mungkin 2010, sekarang mungkin cuma dapat pahanya aja Ustadz. Kalau kita hitung dengan rupiah gitu ya. Atau mungkin kambing bakar madu di Ajuat gitu kan. Nah, cuman memang sama nilainya Mas Dery. Jadi ya apa yang fenomena yang terjadi sebenarnya bukan kenaikan nilai emasnya itu sendiri Mas Dery, tapi penurunan nilai mata uang kita sepanjang masa Mas Dery. Itu yang Tapi terjadi. bukannya emas ini naik seluruh dunia? Iya. Atau cuma di Indonesia? Sebenarnya seluruh dunia Ustaz, seluruh dunia. Dan trennya itu sama, 63% selama 2025 itu seluruh dunia, di Indonesia pun segitu. Berarti Ustaz. bukan murni dari mata uang kita berarti ya? Bukan Ustaz. Salah satunya Iya, aja. salah satunya aja, betul Ustaz. Iya. Oke, dan itu kan ditambang ya? Iya, Mas. Ya artinya itu berarti karena memang kita tahu bahwa dunia investment atau mungkin ya bisnis lah, kan supply demand. Iya, iya. Biasanya salah satunya adalah terkait supply-nya sudah minim tapi demand-nya tinggi. Iya, iya. Makanya menyebabkan apapun produk itu naik. Mau jualan topi, tas, baju kan begitu. Iya. Nah, apakah begitu? Iya. Di emas. Iya Mas Dery. Jadi yang kita tahu sekarang masyarakat kan benar-benar udah aware Ustaz, bahwa mereka harus menabungnya dengan emas. Kalau kita kan selalu ngomongnya emas ini tabungan, bukan instrumen investasi, Ustaz, Mas Dery. Ya. Jadi masyarakat sebenarnya udah aware dan masyarakat tuh sekarang udah banyak yang mengkonversi bahasa saya itu dari rupiah, tabungannya mereka rupiah ke emas menabungnya. Itu memang cara menabung yang benar yang kita ajarkan menurut keyakinan kita. Tapi sebenarnya yang mendrive harga emas itu naik bukan masyarakat sebenarnya Mas Dery, atau masyarakat dunia, bukan, karena volumenya sangat kecil Mas Dery. Jadi yang mendrive harga emas itu naik skalanya sangat besar, yaitu adalah kayak bank sentral dia kalau kita lihat data dari worldgoldcouncil.org, itu bank sentral itu selama 2025 dia membeli 300 ton emas. Sebentar, bank sentral yang dimaksud adalah bukan Bank Dunia tapi Bank Indonesia kan? Bank sentral dunia. Di US, iya betul. Oke. Dan alhamdulillah kalau datanya World Gold Council juga Indonesia termasuk salah satu yang membeli emas terbanyak di 2025 gitu. Jadi yang paling banyak itu Polandia 90 ton, ada Kazakhstan, Brazil, dan Indonesia ada di urutan 13. Kita beli sekitar hampir 10 ton emas. Ini data yang dari World Gold Council Mas. Jadi yang mendrive itu sebenarnya memang pemerintahan dan bank sentral. Nah, kalau bank sentral yang driving, artinya bank sentral ini kan sebenarnya dia yang membuat sistem perekonomian, sistem uang fiat currency Mas Dery. Nah, mereka tahu akan ada hal yang terjadi di fiat currency.
apapun itu. Jadi sistem keuangan dunia ini kemungkinan bisa berubah ke depannya. Loh, tapi kan Amerika tetap cetak duit. Mereka nyetak duit, tapi mereka kayaknya udah mengerti bahwa USD ini akan kehilangan kekuatannya, Oh Mas gitu Dery. ya? Iya. Oh. Dengan peta politik sekarang segala macam, Ustadz, mungkin itu yang terjadi. Jadi mereka udah melihat selama ini kan USD itu sangat powerful, Mas Dery. Petrodolar, semua orang kalau mau jual minyak harus dengan USD. Kita semuanya transaksi harus dengan USD. Sekarang kan sudah banyak alternatif mata uang yang lain, kayak negara-negara BRIC itu udah bertransaksi sama mereka dengan mereka sudah mendiversifikasi mata uangnya, Pak. Dan US juga udah tahu bahwa penggunaan USD ini sudah semakin sedikit gitu. Jadi semua perekonomian biasa di backup oleh USD, sekarang kayaknya mereka udah sadar mereka harus membackup itu kembali dengan emas gitu, Mas Dery. Dan Bank Sentral sendiri menjadi pemborong emas terbesar. Jadi yang mendrive harga emas itu kenapa naik, termasuk pemerintah Cina, Brazil dan segala macam, ya memang pembelian dalam skala besar. Mungkin selain daripada memang dicontohkan oleh Nabi SAW transaksi dengan emas dan perak, mungkin kita bicara kalau realitanya, kalau sampai satu negara misalnya terjadi perang dan dia kalah, contoh Amerika nih kita bicara, terus kemudian dia kalah, USD-nya jatuh, jadi orang semua yang simpan USD pasti akan rugi. Tapi kalau orang simpan emas, nggak ada pengaruhnya dengan negara itu bangkrut atau tidak, karena emas ini milik semua orang. Ustaz ngikutin juga, jangan Ustaz sudah sampai konspirasi adanya perang dunia ketiga. Ustaz baca-baca juga, saya pikir baca kitab doang. Ternyata udah ngikutin ya Ustaz ya? Bukan ngikutin, saya cuma coba berpikir tadi, waktu beliau sampaikan, tiba-tiba muncul tadi pemikiran itu, kalau emas itu, sebuah negara itu bangkrut, dan orang simpan emas, warga situ, warga dulu tidak akan dirugikan. Karena itu seluruh dunia dia bisa tukar, tapi kalau dia pegang mata uang tertentu saja dan negara itu bangkrut, pasti dia akan rugi. Menarik, apalagi sesuatu yang dicetak ya. Ya kan kita tinggal buang itu apa segala macamnya selesai. Lebih keciumnya waktu itu sempat saya berpikir begini Ustadz, kan memang yang saya tahu bahwa yang membawa kita semua jadi lebih tenang untuk berangkat ke Tanah Suci kan memang Uhud Tour ya. Jadi ketika di travel itu kan kalau misalnya patokannya untuk harga jualnya kan dolar. Iya kan? Lah ini gimana ceritanya nih? Kita umat Islam berangkat ke Tanah Suci, tapi acuannya ya haji umroh ya, dolar. Sempat mikirnya begini, kok kenapa jadi patokannya seperti ini? Akhirnya, Masya Allah, di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ternyata bikin BRICS. Ya gabungan ya, bukan bikin Prabowo-nya, maksudnya dalam artian bergabung dalam BRICS. Yang dimana di situ, tanda kutip mungkin upaya biar kita nggak ketergantungan lagi sama dolar gitu. Jadi kita punya mandiri apa segala macam. Di situ makin getar tuh. Amerika mungkin seperti itu. Ini menarik ya, ini jadi bahasnya sedikit ke makro, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini ngerti kan pembahasannya, tapi memang ini untuk ujung-ujungnya adalah ke nasib kita semua. Dalam artian sebenarnya kita harus ngapain sih, gitu. Dan bahkan negara-negara yang non-muslim pun juga udah tahu bahwa ternyata pentingnya emas segitunya ya. Nggak melulu mengekor pada Amerika misalnya, atau dolar, cetak, duit, dan lain sebagainya gitu ya. Iya, termasuk Cina dan Rusia kan mas yang paling besar banget dia membeli emas kan. Iya. Dan semakin negara mencetak banyak duit, semakin hitungannya inflasi karena duit banyak yang kesebar di mana-mana kan. Secara likuiditas atau bantuan-bantuan, jadi otomatis ya harga jadi lebih naik. Ada mungkin yang perlu dibahas berhubungan dengan masalah emas ini. Saya melihat ini kan pengalaman di pengajian ya. Jadi beberapa jemaah itu mungkin juga dia berpikir pendek tentang sebuah dalil yang dia dengar. Akhirnya dan dia tidak paham seperti apa yang ulama jelaskan. Sebagai contoh misalnya tanda-tanda hari kiamat. Kita kan sudah berada di akhir zaman. Gitu kan. Ini sudah dekat dengan kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat adalah keluarnya gunung emas. Gitu kan. Di sungai Furat. Nah, itu nanti pada saat itu orang akan berebut. Dan akhirnya saling bunuh-membunuh. Yang dia paham seakan-akan dia sudah berada di masa itu. Sementara dia masih sangat jauh. Allahu a'lam itu kapan terjadi, yang pertama. Yang kedua, penjelasan para ulama berarti menandakan di saat itu memang emas lagi menjadi nilai transaksi. Tapi Allah mau menghancurkan harganya di masa itu menjelang hari kiamat. Sehingga akhirnya seluruh dunia berebut pada saat itu gunung emas itu. Kemudian mereka saling bunuh-membunuh, kata Nabi SAW dari 100 orang, cuma satu yang selamat. Kata para sahabat, ya Rasulullah bagaimana dengan kenapa yang satu itu bisa selamat? Karena yang 99 kenapa lebih banyak binasa? Karena masing-masing menganggap dirinya yang selamat yang satu itu. Kalau kalian dengar itu jangan kalian ikut-ikutan. Nah, sebenarnya ini menjelaskan tentang nanti sesuatu yang terjadi di hari kiamat dan terlalu banyak tahapan-tahapan yang terjadi sebelum itu. Ya, karena tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali, ada kecil ada besar. Nah, pemahaman mereka yang dangkal dengan masalah ini, hanya mereka bilang, toh nanti juga emas tidak ada nilainya di akhir zaman. Mungkin dia mati sebelum itu.
Iya. Ya. Mungkin sementara transaksi emas itu tetap aja bisa berjalan. Dan kejadian setelah hadis itu pun ada masa di mana orang sudah tidak suka dengan emas karena banyaknya orang jadi korban. Tapi sesudahnya bukan berarti transaksi tidak menggunakan emas. Nah, ini banyak hal yang harus difahami baik-baik itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutin lagi ya. Obrolannya seru sekali nih. Sampai jangan sampai kita malah melupakan teman-teman ikutan ngobrol juga di sini yang ada di Zoom. Betul ya? Di Zoom ada yang nanya Ustadz, namanya Tri Hartanto. Karena memang ini tayangannya nggak cuma di studio doang, tapi lewat Zoom juga. Iya. Ustadz, bagaimana hukumnya membeli emas atau perak dengan metode transfer full payment atau down payment atau DP dengan tujuannya agar memperoleh barang karena sekarang stoknya terbatas. Di DP dulu, berarti setengah harga dulu ya. Anggaplah DP biasanya yang lumrah berapa? Setengah harga ya? 50%. Berarti kalau 2,9 biar gampang hitung 3 juta, berarti 1,5 juta dulu nih. Jadi konsumen terpaksa mengikuti mekanisme tersebut karena keterpaksaan. Maksudnya apa? Daripada nggak dapat barangnya gitu ya. Padahal konsumen mau mengikuti sesuai prinsip syariah. Wah. Pada dasarnya begini, kan hadis Nabi SAW mengatakan tentang emas itu ya dan biyadin mithlan bimithl. Harus cash and carry lah. Kasih uang, terima barang. Ya. Itu ya dan biyad gitu kan. Dan mithlan bimithl, harus semisal gitu. Oke. Contoh kalau kita mau tukar emas kita, 18 sama 24 itu nggak bisa. Jual dulu 18-nya, punya uang baru beli yang 24. Meskipun nombok lah ya. Iya nggak bisa gitu. Itu harus diselesaikan transaksi awal. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan masa sekarang kita sudah pakai transfer? Iya. Orang nggak mungkin bawa, mungkin kalau orang cuma beli 100 gram, 1 kilo pun itu mungkin. Tapi kalau sekarang 2M lebih ya. 1 kilo, iya, Ustaz. 2,9 Jadi M kan? 2,9 miliar. Nah orang kan nggak mungkin bawa 2,9 M cash gitu kan? Waduh. Ya, walaupun dalam misalnya uang dolar Singapura pun yang ada 1.000 dolarnya, tetap aja masih segepok gitu. Iya. Yang kalau satu kali hilang ya nyesel juga dia. Bukan nyesel juga, nyesel banget. Lah ya, maksudnya harga rumah kalau sekarang kan 2,9 M gitu ya. Nah jadi apakah boleh transfer? Boleh transfer. Cuma bagaimana kita kolaborasikan antara transfer dengan ya dan biat. Nah caranya adalah transfer uang, tapi jangan terima emasnya sampai uangnya selesai, dibayar. Contoh misalnya tadi DP 50%, ya sudah, itu tanda jadi. Tapi dia nggak boleh terima emas dulu. Oh karena bisa berubah lagi ntar harga emasnya ya? Bisa, dan memang akadnya, kalau mau ikutin hadis tadi, dia full bayar, full payment, dia terima emasnya. Coba kita simulasi Ustaz, misalnya harganya biar gampang itu 3 juta. 1 gramnya. 3 juta ini kalau DP dulu berarti 1,5 juta. Berarti 1,5 jutanya kita belum lunasin, emasnya belum kita boleh pegang. Belum. Nanti misal emasnya jadi 3,2 juta. Ah, itu gimana mekanismenya Ustaz? Ya harus tambah. Berarti harus 1,7 berarti ya? Iya. Dia lunasinnya. Ah, oke. Karena memang itu belum selesai kan transaksinya. Karena kalau tidak nanti ada gharar di situ, merugikan hak dari dua pihak. Oke. Nabi SAW sudah tahu betul melalui wahyu, kalau emas ini itu akan berubah-ubah harga begini. Makanya beliau suruh cash and carry, bayar bawa emasnya. 1 detik lagi dia naik harganya sudah hak kamu. Tapi kalau masih baru dicicil, ini kan berubah nanti. Oke. Sekarang orang-orang yang jual juga emas cicilan, mana pernah dia prediksi emas akan naik seperti sekarang? Oh iya. Sekarang misalnya contoh, dia buka cicilan emas 10 tahun. Dia prediksi, dia cuma lihat misalnya prediksi kan gitu. Ini bisa benar, bisa salah. Prediksi per tahun naiknya misalnya 2%. Dia ikuti pada saat 10 tahun yang lalu nih. Mana pernah dia berpikir sekarang dalam 1 bulan saja Januari bisa 16% naik. Berarti dirugikan nggak sekarang tempat lembaga yang mencicilkan itu? Dirugikan. Iya. Karena emas itu beda dengan yang lain. Makanya emas dan perak Nabi sebutkan secara khusus caranya. Oke. Begitupun sebaliknya Ustadz ya. Misalnya turun, tadi misalnya contoh kasus yang tadi simulasi 3 juta, dia baru bayar 1,5 DP. Tapi nggak ada ceritanya. Kalau turun gimana Ustadz? Biar nggak ada ceritanya turun. Nggak ada ya? Emas sama perak itu. Mas Adi udah tahu-tahu aja nih. Berarti udah punya edukasinya nih kayaknya. Emang betul. Serius nih? Bener gak? Bisa tambah lagi nih berarti nih? Enggak Mas Dery dari kemarin kayaknya berharap turun terus soalnya udah bertahun-tahun tapi nggak turun-turun. Kenapa alasannya dia nggak turun? Karena memang ini bukan milik satu negara. Ini bukan milik siapa-siapa emas ini. Emas itu milik semua manusia. Mereka bisa milikin dan pada saat dia milikin dia bawa ke negara manapun laku. Iya. Berarti bakal naik, turun nggak bisa naik. Kalau mata uang, misalnya kita bawa rupiah nih, kita bawa ke Saudi, tetap kita harus ikutin kursnya.
Kita harus ikutin gitu, bisa naik bisa turun kalau uang. Tergantung maju mundunya negara itu. Tapi kalau emas nggak ada urusannya. Ini kita beli emas nih dari Irlandia misalnya. Irlandia diserang bangkrut dia. Kita punya emas dari Irlandia, tetap aja dibawa ke Saudi harganya harga pada saat itu. Jadi beda sekali. Makanya kalau emas itu turun bisa dikatakan kecil sekali, minim. Kita tidak mengatakan 100% karena dalam bisnis itu tetap ada persentase kemungkinan kecil. Tapi khusus emas dan perak itu kok naiknya 95%, mungkin cuma 5% turunnya. 5% itu di bisnis tidak ada nilainya. Oke, coba kita ke Mas Hadi. Berarti kalau bukan nggak mungkin nih, kecil kemungkinan turun, tapi kalau naik oke lah, kita nggak usah hitung, tinggal naik gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak naik, dia stay terus sampai hari kiamat. Iya Mas. Jadi mungkin Anda izin menambahkan masalah yang dihadapi oleh Mas Tri ya. Mas Tri ya. Jadi memang Mas Tri ini kan permasalahannya kelangkaan stok ya Mas ya. Jadi dia takutnya kalau dia datang ke toko emas ini udah habis gitu barangnya segala macam. Nah sekarang sebenarnya yang kita jalankan ini Mas, konsep delivery ini antar jemput emas ini sebenarnya ini adalah solusi untuk Pak Tri ini gitu. Masuk tuh. Jadi karena serius. Benar-benar kalau delivery Pak Tri tinggal hubungin kita, order emasnya, nanti kita akan datang ke tempat Pak Tri, kita akan bawa emasnya. Jadi nggak ada lagi tuh permasalahan stok, karena kalau kita mau nganterin kan kita pasti udah bawa emasnya Mas Dery. Datang ke rumah Pak Tri bayar langsung ke kita, Pak Tri bisa langsung terima emasnya. Jadi akad dan biadin tadi yang disyaratkan oleh syariat Islam itu terpenuhi gitu. Jadi sebenarnya masih banyak cara di luar sana yang bisa membuat kita bisa syariah compliance gitu. Memang kita harus berjuang untuk mencari alternatif gitu. Kalau di luar kota bisa juga? Bisa Ustadz, karena kita udah beroperasi di 25 kota Ustadz. Alhamdulillah. Ya mungkin metode yang antum gunakan ini belum digunakan oleh banyak orang. Betul Ustadz. Ya, orang berpikir transfer ke kami, nah kami akan nanti silakan ambil barangnya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah itu yang dikhawatirkan oleh orang. Betul. Dan saya merasakan sendiri nasabahnya HF Gold beliau. Waktu kita di Pramuka ya, temuan datang serius, COD, top. Iya Mas. Ada lagi mau tadi, tambahkan? ya itu mungkin ya. Terus tadi pertanyaan Mas Dery masalah naik atau turun gitu kan? Stay gitu iya, ya. Ada berbanding lurus sama nilai mata uang udah pasti. Terus yang kedua, cetak duit, dolar melemah itu juga pasti akan. Iya Mas Dery. Iya, emas ini memang trennya sepanjang tahun itu naik, Mas Dery. Ini kan yang waktu itu kita pernah bahas ya Mas Dery. Kenaikan average per tahun kalau kita periodenya kita mainkan lah. Kalau 15 tahun periode kenaikan per tahunnya 9,8%. Kalau semakin kecil periode yang kita bandingkan itu kenaikannya semakin tajam Ustaz, semakin tinggi gitu. Bahkan 2024 sendiri setahun 37%, 2025 sendiri setahun 36% gitu kan. Lagi-lagi kenaikan, padahal itu sebenarnya penurunan mata uang kita. Nah, apa yang terjadi emas ini dia apapun yang terjadi dengan fiat currency dia tetap sama nilainya Mas Dery. Jadi kalaupun nanti seakan-akan nilai emasnya naik, ini datanya Mas Dery, nilai mata uang kita naik, harga emasnya turun, tapi purchasing power-nya yang pernah kita bahas, purchasing power-nya tetap sama gitu. Apa yang bisa kita belikan dengan emas itu tetap sama. Oke, misalnya contoh Pak Prabowo berhasil untuk menaikkan nilai mata uang kembali. Uang rupiah, misalnya, sama melemahkan dolar misalnya. Ini contoh doang. Apakah dia nanti akan menjadi jawaban terkait tiba-tiba dolar kayak waktu zamannya Pak Harto atau mungkin Pak Habibie lah ya, 10.000 misalnya. Berarti kan logikanya kan emasnya turun nggak tuh secara harga emas? Betul. Kita nggak ngomong secara kemampuan kita daya belinya. Harga emas turun, tapi harga komoditas yang lainnya pasti turun Mas Dery. Harga kambing pun turun, harga batu bata, harga semen pun pasti turun semuanya. Bisa jadi emas nggak turun? Secara numbers Ustaz maksud Anda? Kalau Anda sih melihat nggak turun. Secara numbersnya Mas? Kenapa nggak turun? Dia tetap punya nilai nih, misalnya harga dunianya sekian. Kekuatan rupiah pada saat dia menguat rupiah itu sebenarnya bukan emas yang turun, kitanya yang menguat. Sehingga tadinya misalnya kita harus beli emas 2.900.000, kita bisa beli emas dengan uang kita karena menguat, tapi ini nggak terganggu. Tapi secara angka yang tertera itu nggak ada 2 juta jadinya 1,7 gitu, nggak, tetap 2,9 misalnya. Secara angka loh, secara numbers, kita nggak bilang secara purchasing power. Nggak tahu, mungkin itu rasional yang saya tangkap sih. Iya, mungkin bisa turun Mas Dery. Mungkin bisa turun, tapi Ustadz poinnya benar juga, mungkin nggak turun, tapi kekuatan kita yang bertambah untuk membeli emas ini kan, Mas Dery. Cuman kalau saya selalu berprinsip, ya 1 gram emas, apa yang bisa dia belikan 10 tahun lalu sama dengan apa yang dia bisa belikan
sekarang sampai 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan itu sama, Mas Dery. Iya, purchasing power berarti kan. Purchasing hitungannya ya. power, betul. Iya, Iya. Sebagai analoginya aja saya ada ini, Mas Dery, membuat data gitu ya. Misalnya kita gajian 2010 itu 10 juta per bulan, Mas Dery. Itu nilai emasnya sama dengan 24 gram, Ustaz. 24 gram. Kita asumsikan aja kita tiap tahun naik 5% gaji kita. Nah, di 2026 sekarang itu gaji kita 21 juta. 21 juta. Itu emasnya tinggal 9 gram. Purchasing power kita berkurang padahal gaji kita naik 5% per tahun. Nah, gimana caranya supaya kita dapat tetap 24 gram per bulan? Itu kita gajinya sekarang harus 61 juta. Di 2026. Kalau 10 juta di 2010 gitu, Mas. Jadi emas ini tuh sangat timpang banget sama rupiah ininya, kemampuannya gitu, Mas. Kemampuannya. Berarti perlu mungkin ada ide yang nggak tahu itu bisa atau tidak ya. Ini tiba-tiba aja muncul di benak anak nih. Kalau satu negara itu bisa membuat transaksi dia semuanya emas. Kan permasalahannya cuma punya rekening emas misalnya. Rekening emas itu nanti kan sekarang orang cuma tag kartu kan. Ya udah dia potong jadi semua emas bukan lagi uang. Kan bisa saja begitu kan. Sehingga akhirnya negara itu menjadi kaya banget karena semua satu negara itu emas. Setahu saya waktu itu pernah saya dengar Mardigu itu ada tuh aplikasinya. Tapi ntar coba saya cek lagi ya aplikasi. Allah lupa saya. Coba cek. Dinaran. Saya nggak lagi bahas mengenai konteks di luar dari obrolan ya. Mau nantinya seperti apa, mau nantinya legalnya bagaimana, kita lagi bahas. Ini saya disclaimer gitu ya. Apa istilahnya value dari si perusahaannya seperti apa, saya nggak lagi bahas itunya. Tapi saya lagi bahas konsep tadi, ide dari Ustadz Khalid itu terkait. Ya kan kalau nggak salah aplikasi beliau tuh bisa kayak kris lah. Nah, kalau saya lebih pikir masalah negara memikirkan itu. Jadi negara mulai memikirkan bagaimana semua gaji pegawai, APBN, semua itu emas sudah. Emas. Jadi nanti semua perbankan itu bukanya emas. Nah, itu gimana, Mas? Iya. Nah, ini saya tidak tahu bisa atau tidak. Tapi tiba-tiba saya mencurigai. Jadi nanti orang kalau tetap dia pakai ATM, tapi dia pada saat bayar itu sebenarnya isinya emas. Yang keluar itu di angka misalnya 2 gram emas, bukan lagi 2 juta rupiah. Bisa begitu? Iya. Hanya dipotong 2 gram emasnya, jadi emas semua. Jadi negara itu, saya yakin dengan ini tidak mungkin bangkrut. Wow. Ya, itu benar banget, Ustadz. Jadi Mas Dery, yang terjadi di masyarakat sekarang adalah kita itu dengan mata uang ini, Ustadz, kita itu kemampuan kita setiap tahun berkurang kan, Ustadz ya. Nah, apabila itu emas, maka kemampuannya tetap sama. Kesetaraan semua negara pun sama. Jadi dari tingkat negara, internasional, tingkat negara sampai tingkat keluarga, kita harus paham, Mas. Jadi kita harus paham bahwa emas ini sebenarnya harusnya menjadi sistem ekonomi, Ustaz. Sistem ekonomi gitu. Karena yang kita alami sekarang adalah sistem ekonomi kita adalah fiat currency, Mas. Jadi sehingga tadi dari penghasilan keluarga, kalau tadi kayak gitu kita simulasikan, berarti kemampuan keluarga ini per tahun itu berkurang, Mas. Gimana caranya supaya dia bisa tetap kemampuannya? Ya kita harus bekerja lebih keras dari kebutuhan pemenuhan kebutuhan keluarga kita, Mas Dery. Mas Dery sampaikan ke Pak Prabowo, mungkin bisa ini. Karena betul-betul itu kalau diubah semua rupiah itu menjadi emas, konversi emas, semuanya emas pokoknya. Masyarakat pun terima gajinya emas. Kan gitu. Tapi dia nggak usah terima fisik pun, mungkin dia udah ada. Tetap ada fisik, tapi dia sudah dalam bentuk di rekeningnya dia. Dia kalau mau tarik, mungkin ATM pun nanti yang keluar emas. Tapi bagaimana dengan uang rupiah kita, Ustaz? Lah itulah jadi uang nanti. Jadi uang itu bisa diomongin nanti sama mungkin rupiah gold namanya. Mungkin rupiah gold namanya. Keren. Iya, jadi mantap juga tuh. Nggak tahu apakah tukar emas atau Bitcoin, Ustaz? Bitcoin itu masih beda kalau mau dibandingkan sama emas. Oh iya. Masih belum ada juga. Emas ini ada fisiknya. Langsung antum pegang fisiknya. Tapi Bitcoin juga ada di blockchain. Nah, jadi gitu. Jadi perdebatan ya di sini ya. Bukan, kalau antum datang sekarang emas ke seluruh orang di muka bumi ini, tetangga misalnya, dia nggak punya apa-apa, tapi saya mau jual emas saya, langsung dibeli. Oh, saya punya Bitcoin di... dia, apa itu Bitcoin? Ini perlu jawab nggak nih guys? ini belum memasyarakat, tapi kalau emas itu dari zaman dulu sampai akhir zaman, orang tahu itu emas. Memang saya juga ada investasinya, emas juga ada, meskipun tetap banyak Bitcoinnya. Jadi
Nggak, tetap emas lah. Nggak, tapi serius. Di momen-momen saya pernah bertemu sama seseorang, ada orang yang minta saran lah. Meskipun saya bukan siapa-siapa ya. Baru memulai gimana? Saya arena emas. Serius, meskipun saya juga, tanda kutip ya, ini pribadi saya adalah holder Bitcoin. Tapi yang nanya pasti saya emas. Karena jauh dari aset berisiko. Ini kita open di sini loh. Aset berisiko mengenai tadi fisiknya juga secara mindset dan secara stigma juga nampak dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan lain sebagainya. Nah, artinya sebenarnya kayaknya antum jangan sampai undang beliau hanya di podcast. Tapi harusnya menjadi partner. Boleh. Jadi langsung aja ke emas. Langsung ya. Jadi gak usah sibuk lagi dengan Bitcoin. Ampun, Ustaz. Tapi sebenarnya apapun bentuknya, kita ngomongin investasi, nabung ya. Tujuannya kan memang kita lebih produktif nantinya. Tujuannya lebih bisa makmur ekonominya dan seterusnya. Tapi pertanyaannya seperti ini teman-teman semua. Kalau kita ingin ngomongin investasi di dunia, Anda berani jamin bisa untung terus nggak pernah rugi? Anda berani ngomong? Bisa jadi rugi, betul? Bisa jadi nggak rugi, tapi nggak ada berani jamin bahwa udah pasti untung terus. Investasi. Sekarang nabung di dunia, perihal duniawi ya. Ada berani jamin juga tabungan kita nggak bisa hilang? Atau nggak kepake? Nggak ada yang bisa kan? Mau nggak saya kasih bocoran? Nih teman-teman di studio. Investasi dan nabung, ya, ada investasi, nabung tidak akan pernah rugi sampai kita meninggal, bahkan sampai hari kiamat. Mau nggak kalau kasih saya begitu? Mohon nafsu langsung semua. Investasi dan nabungnya di langit. Nggak akan pernah rugi. Mau hitung-hitungan sama Allah loh? Nggak mungkin. Nah, makanya saran saya, banyak sekarang cara nabung, cara investasi secara kreatif. Makanya cocok tuh kalau disamain sedekah kreatif. Masuk. Sekarang ada sedekah kreatif teman-teman semua sebagai wadah untuk menyalurkan kebaikan dengan mudah dan amanah. Jadi mau investasi, mau nabung, nggak akan pernah rugi. Lu taruhnya di langit. Ya, luar biasa itu, bisa menolong kita ya kan. Bahkan nanti Ustadz bisa nambahkan terkait dibangun ke rumah di surga ya Ustadz ya. Nah Ustadz lebih punya kapasitasnya, bukan saya lah jelasin lah. Intinya adalah sedekah kreatif ini adalah yayasan binaan Ustadz Khalid Basalamah, hafidhahullah ta'ala. Jadi kalian bisa bantu korban bencana, terutama banyak saudara-saudara kita nih. Ini banyak pengusaha-pengusaha kita yang sekarang bingung tuh. Yang di Aceh, Sumatera ya kan gerobaknya hilang, hanyut, kena banjir, rukonya ambles. Nah itu kita bantu teman-teman semua. Jadi kita ngomongin cuan-cuan happy-happy sekarang di Jakarta nih. Happy-happy, seneng-seneng, cuan-cuan gitu kan. Jangan lupakan teman-teman kita yang tadinya sempat cuan, sekarang qadarullah masyafal hilang. Nah, makanya teman-teman pengusaha nih jangan cuma senang di sini aja obrolan dapat manfaat, bantu saudara kita yang ada di sana. Gimana caranya donasinya sekarang lebih mudah teman-teman, cukup klik aja sedekahkreatif.org, infonya taruh di bawah nih ada nih. Ada ya? Guys ya, deskripsi juga ada. Ini bisa secara cepat dan juga penuh manfaat. Ingat sedekah kreatif. Sedekah kreatif adalah sedekah terbaik. Ini adalah sedekah ilmu melalui dakwah, bisa disalurkan juga ke pendidikan. Ya udah tahu lah ya, yayasan dibina beliau gitu ya teman-teman, dan pahala yang terus mengalir. Sedekah kreatif, cuan. Enggak gitu ya. Akhirat. Itu teman-teman, catat ya. Bantu teman-teman kita yang ada di sana dan ini nggak pernah rugi. Lo mau hitung-hitungan nggak akan pernah. Ini PNL-nya nih benar-benar. Dan memang kalau dalam syariat itu teorinya, ekonomi nggak bisa dipisah sama sosial. Oke. Mau ekonominya beranjak, berkembang, harus sosial. Yeah. Nggak bisa dipisah. Itulah namanya sedekah dalam agama. Setuju lagi. Izin Ustadz, di sebuah perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan multinational company sekalipun, perusahaan terbuka sekalipun, pernah dengar istilahnya dana CSR? Iya kan? Sekian persen gitu kan, 10%, 20%, 30%. Ya bukan paksaan, tapi memang harus dikeluarkan lah, simpelnya. Dan memang teori ini diterapkan oleh orang-orang non-muslim pun, mereka lihat hasilnya. Ya, salah satu pengusaha besar kita di Indonesia, saya nggak usah sebutin produknya apa, tapi beliau sangat sukses gitu kan. Itu orang Chinese masuk Islam dan partnernya dia masih orang-orang non-Muslim, orang Chinese. Okay. Dia bilang, kami Ustaz bergirir datang ke sini bicara. Ustaz, waktu itu dia mau alokasikan bunga banknya. Karena kita juga ada di yayasan itu penyaluran bunga bank riba. Tapi itu untuk fasilitas umum, kayak jalan umum, jembatan. Kita nggak ada hubungannya dengan sedekahnya, tapi kita memudahkan umat Islam daripada mereka numbukin di bank. Ya bagus mereka jadikan manfaat yang sudah difatwakan oleh ulama. Yang jelas beliau datang dan mengatakan, Ustadz kami ini di perusahaan, saya bertiga partner bisnis, saya ganti-gantian jadi dirut. Per 5 tahun sekarang jadi dirut gantian. Nah teman-teman saya muslim pada saya jadi dirut, saya bilang, saya mau terapin sistem zakat ya. Apa tuh zakat? Dijelasin sama dia. Apa tuh sedekah? Dijelasin sama dia. Oke, kamu sekarang dirutnya silakan ambil keputusan. Mereka kaget setelah zakat, setelah sedekah itu,
kok omset perusahaan ini luar biasa dibandingkan waktu kedua non-Muslim yang pimpin. Karena mereka justru pakai sistem kapitalis kan. Kapitalis itu kan nabung, pangkal kaya. Kan Islam sedekah, pangkal kaya. Gimana ketemunya? Yang satu nahan, yang satu keluarin. Maka dia bilang dia terapin yang ini. Saya terapin kok maju. Akhirnya dia bilang, Ustaz, saya sekarang dia pilih untuk jadi dirut beberapa periode. Karena mereka berhasil. Dan yang luar biasanya mereka ingatkan, kamu sudah zakat belum? Kamu sudah sedekah belum? Yang non-muslim yang ingatin si muslimnya. Jadi sebenarnya kita harus paham, umat Islam masih banyak yang belum paham. Sedekah itu sebenarnya bentuk investasi, tapi investasinya itu yang paling mahal karena kepada Allah langsung. Kepada zat penguasa alam semesta. Ya Allah pastikan 14 ayat ya, belasan ayat tentang sedekah itu Al-Baqarah 261 sampai 274. Itu ayat paling banyak bicara tentang sedekah. Jadi bagaimana sedekah itu, yang mana Allah terima, nggak boleh nyakitin orang penerima, nggak boleh ungkit-ungkit, harus mengeluarkan yang terbaik dan segala macam gitu. Itu semua dijelaskan belasan ayat di Al-Baqarah 261 sampai 274. Nah itu berarti menandakan memang kita dimotivasi untuk itu, motivasi untuk itu selalu sedekah maka akan jadi banyak, sedekah maka banyak. Ada satu unik cerita dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat yang termasuk kaya sekali di Madinah. Dia punya anak namanya Qais, terkenal Sa'ad si dermawan dan Qais anak sang dermawan. Tapi dia memang dermawan banget anak itu. Tiap hari Sa'ad ini bilang sama anaknya, wahai anakku Qais, ini gudang hartanya ayah, habisin ya, sedekahin. Siapa di antara kita sekarang ini ayah bilang sama anaknya, ini hartanya ayah habisin ya. Mungkin kalau anak kita makan makanan kesukaan kita, kenapa kamu makan? Udah dimarahin kan. Kenapa kamu pakai sepatu ayah misalnya? Atau ibunya, kenapa makan makanan kesukaan ibu? Bukan malah diajaran sedekah, tapi orang nak habisin ya nak. Jadi Qais itu tiap hari, karena dia jalanin bakti pada ayahnya, ngabisin harta itu, datang cari orang miskin keliling Madinah. Sampai pernah Abu Bakar sama Umar bilang begini, anak ini nanti akan membangkrutkan ayahnya. Waktu dengar itu kebetulan Sa'ad lewat. Sa'ad mengatakan, hai muslimin, siapa yang mau mendukung saya memerangi Abu Bakar sama Umar? Ini luar biasa nih. Sampai orang bingung, kok Abu Bakar Umar mau diperangi gimana? Lalu mereka datang, kenapa hai Sa'ad? Masa saya ajarkan anak saya dermawan, mereka ajarkan anak saya supaya pelit? Biarin dia sedekah. Gitu. Seru. Itu kisahnya Sa'ad, masyhur sekali. Akhirnya dia bilang sama anaknya, nak, ayah akan bantu kamu. Setiap hari mereka naik ke atas gudang hartanya, teriak-teriak, karena belum ada media kan. Hai muslimin, siapa yang butuh bantuan? Hari ini mereka bagi misalnya madu, besok gandum, lusa keju, pokoknya macam-macam. Mereka bagi pakaian, binatang ternak, wow macam-macam. Pokoknya semua item, pedang, cangkul, per hari itu macam-macam item, bertahun-tahun. Uniknya, satu waktu dia bilang begini sama anaknya, hai Qais, hampir semua bentuk sedekah sudah kita jalankan, tinggal ada satu yang belum. Apa itu ayah, kata Qais? Kita belum cari pahala dari utangin orang. Mantap. Jadi sengaja mereka iklanin, ayo utang, siapa yang mau utang? Datang orang untuk utang. Jatuh tempo, catat semuanya. Pas orang-orang yang punya utang ini mau bayar, tiba harinya, mereka bilang, kami tidak akan terima apa yang sudah kami keluarkan untuk Allah. Yang penting, waktu utang itu sudah didapatkan pahalanya. Jadi semua celah dimasukin. Apa yang terjadi? Yang uniknya kata ulama dalam hidupnya saat ini, setiap hari gudangnya dari pagi sampai sore habis, malam hari penuh kembali. Segitu. Nah, itu nggak bisa masuk di hitungan akal manusia itu. Apalagi orang kapitalis nggak mungkin. Masa hari ini saya punya 1 miliar, saya keluarin 900 juta, malamnya bisa kembali 1 miliar. Nggak masuk akal mereka. Iya. Tapi di hubungan sama Allah, itu nggak ada namanya mustahil. Allah itu maha kaya. Makanya pondasi agama kita itu adalah keyakinan. Yakin nggak sama Allah? Kalau yakin selesai. Ini closing sholat asar ya. Baik, sebentar. Saya sampaikan sebuah kisah begini. Ada kisah unik nih. Saya nggak tahu pernah sampaikan atau tidak di episode sebelumnya, tapi ini kisah seorang pangeran di Saudi, ini kisah nyata. Pangeran ini mengatakan, dulu persepsi saya tentang masalah dunia ini berbeda sekali. Semuanya pikirannya adalah bagaimana cuan lah, untung dan segala macam. Jadi belum ada pikiran yang mengerucut ke masalah antara hubungan harta dengan Allah dan segala macam. Dia pangeran. Dia bilang, satu pertemuan malam hari di hari Tarwiyah, dengan seorang kakek tua di haji mengubah semua persepsi saya. Dia bilang, saya masuk hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah di Mina. Dan Anda tahu bagaimana kira-kira tendanya para raja dan pangeran. Mewah, dayang-dayang, semua makanan. Ada semuanya keamanan, security, bagus banget. Tapi saya bilang, saya gelisah banget waktu itu. Gelisah banget, kayak tidak tenang. Tidak ada lagi makanan yang menarik, minuman yang menarik. Saya pengen pokoknya keluar dari tenda. Saya bilang sama pengawal saya, jangan ada yang kawal saya. Saya mau keluar, saya cuma bermodalkan handphone. Hati saya jalan, pengen jalan, terus saya jalan sampai naik ke sebuah bukit di sebelah tenda.
naik di bukit tersebut. Begitu naik ke atas, saya tidak tahu juga kenapa saya naik di situ. Di kejauhan saya lihat ada orang tua kurang lebih umurnya 70 tahun. Orang tua itu lalu berkata begini, apakah kamu yang akan membawa kepada saya daging? Kata pangeran itu, maaf, apakah Anda sedang pesan daging dari satu restoran? Orang tua itu dengan penuh keyakinan kata pangerannya berkata begini, tidak, saya bukan pesan dari restoran, tapi saya pesan kepada Allah, Tuhannya seluruh pemilik restoran. Gitu. Pangeran tersebut, dia bilang, saya terdiam, orang ini di atas gunung, sendirian, nggak ikut travel, nggak apa, gitu. Terus dia minta daging sama Allah, di atas gunung. Lalu saya bilang, saya akan penuhi hajatnya orang ini. Dia telepon ajudannya, bawain daging terbaik dari tenda, dibawain. Di sini dihidangkan, orang itu makan. Dia bilang dia makan dengan lahapnya. Setelah dia puji Allah, dia bismillah makan, bersyukur kepada Allah. Habis makan dia bilang, Alhamdulillah ya Allah, aku meminta daging kepadamu dan engkau telah mengutusnya. Dan benar-benar enak sekali, saya bersyukur ya Allah. Tapi sekarang saya pengen minum teh ya Allah pakai min. Mantap ya. Iya, begitu secara rinci. Syahina'na dalam bahasa Arab. Ya, Syahina'na. Maka kata pangeran ini, saya terkaget dengan kakek ini minta teh dari langit, dari Allah. Pakai min di gunung. Ini gimana ceritanya nih? Tapi dia bilang, saya penasaran pengen ikutin nih. Ini gimana nih ceritanya kakek tua ini? Terus dia bilang, kakek itu bilang, kamu mau makan makanan ini? Dia tanya si pangeran. Dia nggak tahu nggak pangeran. Kata pangeran, enggak, saya nggak mau. Dia rapikan. Terus kami turun dari bukit kecil itu ke jalan. Begitu tiba di jalan raya, ada satu kelompok jemaah haji sedang lewat. Dari gaya pakaian mereka sepertinya orang-orang dari negeri Syam. Dari Palestina, dari Libanon, Syria gitu. Salah satu negara itu. Dan dari dialek bahasa mereka. Tiba-tiba kakek tuanya mengatakan, ambillah makanan ini. Allah telah berikan kepada kalian. Maka mereka ambil, mereka berterima kasih. Karena di nampan yang mewah, dia cuma makan sedikit. Diambillah, orang-orang itu pergi. Gak lama kemudian orang-orang itu kata pangeran kembali lalu mengatakan, wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab ada 3 maknanya. Bisa orang tua, dipanggil syekh. Bisa orang kaya, dipanggil syekh. Bisa orang pintar agama, dipanggil syekh. Jadi hati-hati antum, bukan semua syekh itu orang alim. Jadi syekh itu bisa orang tua, bisa orang kaya. Mulai besok manggil saya syekh. Ya betul. Jadi akhirnya orang dari negeri Syam itu bilang, hai syekh, kami berterima kasih kepada Anda setelah Anda berikan kami makanan tadi. Bisa nggak kami balas Anda dengan teh? Wih, pas. Begitu. Ajib. Kata pangerannya, saya terpukau lihat orang ini. Terus kakek itu masih bilang begini, kalian pakai taruh daun min nggak? Ya, kata dia, atau orang Syam itu nggak ada. Tapi saya bawa min, saya ambilin dulu. Dia ambil daun min. Terus kakek itu bilang, sebentar, sebelum kau pergi. Tolong bawain saya 2 gelas ya. Karena saya dan buat teman saya, ini yang bawa makanan buat saya sama kamu tadi. Kata temennya pangeran, bos. Ini kisah nyata loh, yang bicara itu salah satu jubir kerajaan. Wow. Jadi dia tidak mau sebut nama, dia tidak mau sebut nama pangeran, dia juga nggak sebut namanya syekh nanti yang temani pangeran itu. Ringkas cerita, akhirnya kata pangerannya, saya pun terima gelas itu dalam kondisi saya tidak bisa nolak. Dan demi Allah dia bilang, saya belum pernah rasakan teh nak senikmat itu. Dia bilang gitu. Ini orang pangeran ya, udah tiap hari minum segala macam teh. Dia bilang tidak pernah saya rasakan nikmat itu. Sudah, kakek itu mengucapkan lagi yang ketiga yang lebih unik lagi. Dia bilang begini, ya Allah, aku sudah minta teh nak, teh min, engkau telah kirimkan. Sekarang hambamu ngantuk ya Allah, kirimkan tempat tidur. Ada kirimkan tempat tidur ke gunung nih. Kasur sama bantal, coba. Begitu ceritanya. Maka kata pangeran, saya mau tahu ini di pinggir jalan, di Mina lagi rame, siapa yang mau bawain kasur dan tempat bantal gitu. Dia bilang, subhanallah, tiba-tiba ada satu keluarga mampir pakai mobil, parkir di sebelah kita. Situ, terus mereka tebar karpet, taruh kasur sama bantal banyak untuk mereka sekeluarga. Kata si kakek itu, bisa nggak saya ambil pinjam satu bantal sama kasur? Kata mereka, silakan. Kakek itu tidur, spontan gitu. Terus kata si pangeran ini, saya betul-betul kaget sama orang ini. Dia bilang lagi, udara panas. Kakek itu bilang lagi, ini yang keempat kejadian. Dia bilang, ya Allah, engkau telah berikan bantal, alhamdulillah. Tapi cuaca panas ya Allah. Hembuskan angin dingin. Kata pangeran ini, demi Allah, angin hembus dingin, terhembus di cuaca panas itu. Saya rasakan angin dingin. Lalu saya bilang, Syekh, Anda ini siapa? Betul kisahnya. Iya benar. Kata Syekhnya, ya saya hamba dari hamba-hamba Allah. Dia bilang, kamu jangan terlalu banyak nanya, hari masih panjang buat haji. Saya mau tidur, gitu katanya. Oke. Udah, kata pangeran, dia tidur. Saya pun berpikir waktu itu hanya berpikir lari, pulang ke tenda, mau nemuin ulama-ulama di sana. Karena dia ada kepala-kepala pimpinan ulama di Saudi, kayak kita kalau ketua majelis ulama, temanin para pangeran.
Dia bilang, saya jalan terus, saya berlari, tidak berhenti kecuali sampai di tenda. Saya bicara sama pimpinan syekhnya, sana, syekh yang alimnya. Syekh ceritanya begini, syekh. Sudah panjang lebar saya ceritain, kata syekhnya, oh saya harus ketemu, ini orang mustajab doa. Wow. Di mana dia? Ayo kita pergi. Dia bilang, kata pangeran, saya sama kepala alimnya itu, dan ada satu lagi ulama di Saudi yang temani juga. Udah, kita pergi. Pas tiba di sana, rupanya mungkin sudah jeda beberapa waktu, karena dia lama di tenda. Ini syekhnya sudah bangun dari tidur. Lalu pangerannya bilang, Syekh, Anda mau kemana? Dia bilang, subuh sebentar lagi, saya mau wudu untuk siap-siap sholat. Kata dia, Syekh, apakah Anda tahu siapa saya? Kata orang tua itu, dan ini yang bersama saya 2 orang ini. Kata orang tua itu dengan penuh keyakinan, ya saya kenal kalian. Kalian adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Hampir GR tuh. Kata pangerannya gini, saya Pangeran Fulan, Amir Fulan disebut namanya. Dan ini adalah Syekh Fulan, ini Syekh Fulan. Ini ulama besar satu dunia tahu. Tapi tidak disebutin namanya waktu itu. Dia bilang, ya saya tahu kalian hamba-hamba Allah. Dia, kata pangerannya, demi Allah dia enggak peduli dengan nama kami. Jabatan kami enggak. Terus saya kasih kartu nama saya pribadi, kata pangeran. Ini kartu saya, nomor handphone pribadi. Enggak dikasih sembarangan orang. Syekh, ini nomor telepon saya. Tolong kalau butuh apa-apa silakan hubungi saya. Dengan mudahnya ditolak sama dia. Dia kata dia, tidak usah kasih saya ini. Kalau Allah mau, Allah datangkan bantuan melalui kamu atau melalui orang lain. Masya Allah. Paham. Ini pangeran ini. Iya. Kata pangerannya, saya tawarkan, Syekh, ayo pergi haji sama kami. Oh enggak, saya lebih mau haji dengan cara saya sendiri. Dia ngomong gitu. Udah, kata pangerannya, Syekh, tolong doain saya. Kata Syekh, kenapa kau tidak berdoa sendiri? Kan Anda mustajab doa. Kata Syekhnya, nasihatnya begini. Makanya dekatkan dirimu kepada Allah agar kau juga mustajab doa. Oh gitu iya. nasihatnya. Udah. Bukan minta ke mayat. Endingnya, Ya benar. terakhirnya, akhirnya kata pangerannya ada kejadian terakhir. Orang ini tiba-tiba berdoa orang tua ini. Ya Allah, engkau tahu kedua kakiku ini tidak mampu melanjutkan haji. Maka kirimkan mobil untukku. Begitu permintaannya. Kata pangerannya, pemerintah Saudi memang menyiapkan mobil patroli keliling kalau haji itu khusus cari orang-orang seperti ini. Orang yang kakinya sakit, keluar dari grupnya, dibantu dihajikan. Tersesat. Ya, tersesat itu dihajikan. Dibantu haji. Nanti selesai haji, baru dicariin grupnya. Jadi dihajikan. Tiba-tiba datang satu mobil, angkat dia, dibawa pergi. Lalu kata alimnya, kata pangerannya, dia ketua ulamanya mengatakan gini, wahai pangeran, sesungguhnya kita ini, saya sama Anda orang dikenal di bumi, tapi tidak tinggal di langit. Allah pertemukan kita dengan orang yang dikenal di langit, tapi tidak dikenal di bumi. Allahumma barik. Jadi sebenarnya kekuatan keyakinan itu pondasi agama kita. Yakin nggak kalau kita sedekah itu Allah akan kasih? Itu penting. Kalau kita, jadi kalau saya keluarkan 1 juta ini, kembali nggak ya uangnya? Ragu dia. Itu. Harusnya yakin. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Artinya, sebagai kesimpulan nih Ustadz nih, kalau dengerin Ustadz Khalid, kalau ngejelasin tentang sirah, emang beliau mantap sekali ya. Kita jadi benar-benar terpukau. Tapi artinya, ngeluh tuh boleh ke Allah ya, Ustadz ya? Justru itu. Allah menjadikan doa itu sebagai cara kita manja dengan dia. Satu. Jadi makin kita manja, makin kita berkeluh kesah, sampai kata Nabi SAW, minta apapun dari Tuhan kalian sampai tali sendal kalian. Oh. Dan yang kedua berarti ngelunjak pun ke Allah juga boleh, Ustadz ya? Bukan ngelunjak, tapi Tadi kan bahasanya kan tamak terhadap rahmat Allah. Ngelunjak itu sedikit kurang pas. Oh iya. Kalau misalnya saya katakan saya ngelunjak pada diri ini seakan-akan kita mau nginjak dia atau apa. Tapi tamak terhadap rahmat Allah boleh. Misalnya kita sudah sehat minta lebih disehatkan, sudah kaya minta lebih dikayakan. Itu malah lebih afdal kita berdoa begitu daripada kita lagi masalah kita minta jalan keluar. Wah, Masya Allah. Kuncinya sampai tadi ada hikmah lagi tuh yang kalau teman-teman juga ngeh ya. Kenapa nggak minta langsung pada Allah? Kenapa mintanya sama saya? Itu kan benar-benar menunjukkan satu hikmah yang iya ya ngapain gue minta sama makhluk, kan kita bisa langsung ke Allah. Dan gitu. ketergantungannya sama Allah coba. Dia tolak kartu namanya pangeran. Kalau Allah mau, Allah datangkan dari kamu atau dari orang lain. Kalau kita dikasih kartu namanya beliau, oh terima kasih. Itu Ustaz, kalau saya mah thank you bro. Lebih cepat lagi, lebih cepat. Takut dia bilang orangnya. Nah nih, kalau teman-teman misalnya pengen tahu tayangan kita di selama bulan Ramadan ya, tentunya program takjil kali ini adalah kolaborasi kasih solusi dengan Gazu Academy. Nggak cuma di episode ini aja teman-teman semua, silahkan cek aja di playlist kita ya. Fokuskan dengan judul yang sama terkait takjil. Di situ banyak sekali narasumber-narasumbernya. Makasih Mas Adi ya. Dan juga yang sebelum-sebelumnya juga kita ada Mas Dude Harlino dan lain sebagainya gitu kan. Babe Haikal juga pernah. Lengkap semuanya di sana. Dan kita tayang setiap jam 4 sore ya. Jadi menemani menuju ke buka puasa. Jadi insya Allah tayangannya positif gitu. Ya Aldan ya. Jadi nggak nonton-nonton yang aneh-aneh kan. Pas banget temenin kita untuk menuju ke buka puasa. Terima kasih teman-teman semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.